Oke, thank you Agung, thank you juga tadi yang udah DM. So in this teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Kalau misalnya teman-teman yang nonton dan selamat datang juga teman-teman yang udah yang ikut partisipasi gitu kan. Nanti teman-teman yang dari Zoom barangkali mau ikutan pembahasan, mau Q&A bareng atau apapun bareng bisa cek aja di link deskripsi yang ada di YouTube gitu kan untuk bisa gabung grup ini gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari IPO saham yang mau IPO dari PT Esa Medika Mandiri Tbk. Nah, dengan kode ticker EMI, sektornya alat kesehatan, IPO-nya cukup lumayan besar di angka 269 miliar gitu kan. Seperti biasa, kalau misalnya dalam pembahasan IPO saham dan yang lainnya, kita pasti lihat owner, bisnis, number atau finansial, dan terakhir kita lihat underwriter-nya kalau IPO. Tapi kalau misalnya saham yang udah listing, kita lihat secara price action-nya gitu. Nah, yang pertama teman-teman kita bisa cek juga di sini terkait overview dulu terhadap untuk perusahaan PT Esa Medika Mandiri Tbk dengan kode ticker EMI gitu kan. Dia udah listing dia udah beroperasi sejak tahun 2000 gitu kan di kantornya ada ya ada 8 di Esa Building, Gading Serpong Tangerang, dan dia tuh punya 2 pabrik gitu kan sebagaimana teman-teman bisa lihat di sini gitu kan. Lalu milestone-nya juga ini bukan perusahaan yang baru menetas kemarin, tapi dia udah semenjak tahun 2000 gitu kan, dan bisa kita lihat di sini 2000, 2013, 2018 hingga saat ini itu perusahaan terus ada gitu berkembang dan 2026 IPO gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kepemilikan, siapa sih UBO-nya? Biasa ya, kita lihat owner itu kita lihat UBO-nya. Nah, di sini itu dimiliki oleh keluarga Wijaya dan FYI aja, Wijaya ini di sini nggak ada sangkut pautnya dengan Sinarmas ya, teman-teman. Jadi ini fokus emang bisnis keluarga dari keluarga Wijaya aja gitu kan. Nah, ini semuanya itu afiliasi terhadap perusahaan itu sendiri gitu kan, kecuali si Edili. Jadi Edili ini itu adalah partner bisnisnya gitu kan untuk si keluarga Wijaya ini, dan juga selain dia partner bisnis, dia juga pemilik dari saham si EMI ini gitu. Dan aku melihatnya ya ini nggak ada masalah gitu loh. Kalau misalnya memang justru ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi kalau misalnya ini keluarga dikuasai penuh oleh si keluarga, itu biasanya ya emang bisnisnya bagus gitu kan. Karena logiknya kalau emang jelek ya berarti nggak usah dibagi-bagi dong kuenya, tapi ini nggak dibagikan ke orang-orang. Ini benar-benar silker dari grup si Wijaya itu sendiri, which is I can see here dari struktur kepemilikannya cukup bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari track record-nya untuk Surya Gunawan Wijaya itu umurnya udah 72 tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari historicalnya seperti dia pendidikannya, professional experience-nya itu juga udah sangat-sangat bagus gitu kan teman-teman, dan bahkan di perusahaannya itu sendiri udah sangat menguasai lah istilahnya, udah sampai 36 tahun di industri kesehatan. Lalu adapun si Edili ini tuh co-founder-nya, jadi teman dari Surya Gunawan Wijayanya itu sendiri, dan ini juga sama ya, co-founder-nya juga itu merupakan orang yang profesional. Dia master degree di luar negeri, lalu juga dia juga memang tekun di alat kesehatan atau healthcare ini. Dan untuk anak keduanya itu ya ini kayak semacam orang yang memang mewarisi keluarganya gitu, mewarisi bisnis keluarganya. Jadi ini anak keluarganya itu, generasi keduanya itu diikutkan gitu loh ke perusahaan ini dengan cara ya emang pertama tadi dikasih saham, terus yang kedua dikasih kesempatan ataupun dikasih kedudukan jabatan di perusahaan tersebut untuk mengurusi operasional perusahaan. Nah, apakah itu jelek? Kalau saya pikir sih enggak ya teman-teman, dan ya ini wajar lah ya kalau misalnya kalian nanti jadi bapak atau jadi kakek, semuanya pasti dong pengen diwarisin ke keluarga yang terdekat dulu sebelum ke orang lain. So kalau misalnya kita simpulkan di sini dari segi owner itu bagus dan profesional lah dalam istilahnya gitu. Nah, lanjut ya teman-teman, kita masuk ke aspek bisnisnya. Kalau aspek bisnisnya itu dia itu emang si EMI ini tuh distributor tunggal yang punya 9 merek alat kesehatan, atau singkatannya tuh Alkes gitu kan. Dan ini karena ya memang dia dulunya
si owner-nya ini udah kuliah di luar negeri, kerja sama perusahaan-perusahaan di luar negeri, jadi dia bisa ngebawa brand-brand premium yang ada di Eropa, UK, US, dan China itu masuk ke Indonesia gitu kan. Dan ini ada beberapa produsen alat kesehatan yang dimiliki oleh brand, yaitu Esatex, Esa Care, dan Surgitic, dan lainnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat juga infrastruktur operasionalnya juga cukup bagus gitu kan teman-teman. Kenapa kok bagus ya? Karena di sini punya 2 pabrik terkonsentrasi, Tangerang sama Solo. Lalu juga ini udah punya representatif di beberapa provinsi yang ada di Indonesia gitu kan. Dan di sini salah satunya kenapa aku bilang bagus karena ya CDAKB atau tingkat komponen dalam negerinya juga udah masuk ke tahap nasional level gitu. Nah, ini udah bagus gitu kan. Dan kalau 5 anak perusahaan ya ini seperti biasa aja ya teman-teman. Tapi yang bisa kita lihat di sini itu adalah revenue by segmentnya. Di sini si Emmy itu sangat sangat bergantung lah istilahnya dengan pendapatan yang bisa didapatkan dari pemerintah, sedangkan yang non pemerintahnya itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi salah satu positif ataupun negatif ya teman-teman. Kalau misalnya positifnya kalau APBN untuk kesehatan ini ditingkatin. Nah, potensi yang bisa didapatkan oleh CM itu bakal meningkat juga. Tapi kalau misalnya ada hal yang negatif dalam artian si APBN ini dikurangin, itu justru juga bisa menyebabkan pendapatan dari CMI juga ikut berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari struktur dari si revenue by segment ini tuh jauh lebih bagus ya teman-teman ketimbang kalau nggak salah perusahaan kedua IPO yang memang sangat bergantung dengan kontrak sama tender gitu kan, sangat fluktuatif. Tapi kalau misalnya di sini perusahaannya itu dari tahun ke tahun, 2023, 2024 sampai tahun 2025 itu bisa tumbuh gitu kan. Dan ini hal yang perlu kita bisa apresiasi juga gitu. Nah, ini ya istilah-istilahnya lah ya teman-teman, beberapa produk-produk yang udah dimiliki oleh si Emmy dan juga udah berapa tahun si Emmy ini tuh udah produk tersebut dan expired kontraknya sampai kapan. Ya ini ada beberapa yang emang sebenarnya ada sampai tahun 2028 itu, which is nggak lama lagi gitu kan. Mungkin dengan mungkin ya kurang tahu lah ya teman-teman kalau misalnya dalam jangka panjang itu apakah dia akan memperpanjang kontraknya atau enggak. Tapi kalau di sini sih aku yakin teman-teman di sini mungkin nggak bakal invest lah untuk jangka panjang di perusahaan seperti ini. Cuman kita mau memanfaatkan momentumnya aja dalam jangka pendek ataupun jangka menengah gitu kan. So ya ini just for your information aja sih. Nah, ini keunggulan kompetitif dari bisnisnya seperti ya 25 tahun pengalaman, sole distributor, sukses rate tender juga mencapai 80% lebih, lalu juga distribusi nasional juga sangat banyak gitu kan, teman. Ekosistemnya juga terintegrasi gitu kan. Dan ini sangat bagus lah ya secara keunggulan kompetitifnya. Lalu untuk strategi pertumbuhannya misalnya kayak ya seperti seperti yang aku bilang sebelumnya lah ya, istilahnya kalau misalnya pemerintah ini meningkatkan APBN itu pasti bakal dapat kecipratan dari sana gitu kan teman-teman. Kalau misalnya enggak ya so-so lah. Gitu aja sih teman-teman. Dan ini secara bisnis, secara overview pertumbuhannya juga cukup menarik lah istilahnya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari segi keuangannya, ini jauh lebih baik ketimbang 2 perusahaan sebelumnya sepertinya. Aku lupa, tapi ada yang sangat fluktuatif itu yang jelek ya teman-teman. Dan ini lebih lebih steady, bagus gitu ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu perusahaan yang menarik lah. Kalau misalnya andaikan ya lebih aman lah istilahnya gitu kan dibandingkan perusahaan yang sebelumnya yang cuman dapat tender gitu kan. Dan ini lebih stable, revenue bagus, gross profit margin juga stable di angka 36%, 35-36%, which is very good gitu kan untuk perusahaan yang memang baru-baru IPO. Biasanya perusahaan yang baru IPO itu waduh keuangannya itu naik turunnya itu tinggi banget, tapi ini perusahaan udah bisa kontrol cost dan juga bisa masukin pendapatan itu bagus gitu kan. Dan ya ini cukup bagus untuk perusahaan yang IPO.
kas juga untuk kita lihat secara, apa namanya, teman-teman di sini itu arus kasnya juga sangat bagus, persediaan bagus, apa ya naik kalau perusahaan-perusahaan ya kayak gini yang alat kesehatan ya memang persediaannya jangan terlalu banyak, kalau misalnya terlalu banyak kan berarti berarti ya emang perusahaan tandanya si perusahaan nggak bisa ngejual dong gitu kan. Jadi ini persediaan tak dari tahun sebelumnya itu turun which is very good gitu kan. Kas juga oke gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di sini, dari segi arus kas juga oke lah, bagus kok, nggak ada hal-hal yang negatif untuk perusahaan si, apa namanya, si EMI ini tuh, itu sendiri gitu kan. Tapi di sini ada catatan ya teman-teman, di sini debt to equity ratio-nya sangat tinggi gitu kan. Total utang bank juga di sini cukup tinggi, which is 269 miliar jangka pendek sama jangka panjangnya. Arus kas negatif ya karena ya memang si perusahaan itu bayar utang gitu kan. Nah ini aset turun itu ya karena normal, karena udah selesai proyek di tahun 2024 itu sendiri. Dan kalau misalnya nanti ini bisa menyerap dana IPO itu seperti biasa debt to equity ratio-nya itu akan, turun signifikan. Oke, ini gambarannya seperti sebelumnya, intinya kalau secara profitability, revenue-nya secara top line-nya bagus, lalu secara gross profit margin-nya juga dari tahun 2024 ke tahun 2025 meningkat, dalam artian si perusahaan bisa lebih efisien, lalu operating profit margin juga lebih efisien lagi gitu kan, itu which is very good. Dan net profit margin di sini itu meningkat sangat signifikan, berarti ya emang cost-cost yang udah nggak guna di sebelumnya itu udah di-solve gitu kan. Dan ini untuk perusahaan seperti ini tuh bagus. Tapi sayangnya current rasionya itu di bawah 1 gitu kan. Tapi nggak usah risau lah ya, karena si current rasio ini tuh pasti bakal bagus kalau misalnya nanti udah IPO. Kok bisa? Ya karena nanti setelah IPO perusahaan bakal dapetin cash gitu kan, apa dari IPO tersebut gitu untuk bisa bayar-bayar utangnya, hal-hal ya kewajiban-kewajibannya, karena memang kan current ratio itu perbandingan antara, apa ya, aset lancar yang dimiliki gitu kan dalam kurang waktu 1 tahun dibagi dengan liability kurang dari 1 tahun gitu kan. Kalau misalnya liability-nya ini pembagi di bawahnya ini itu dibayarin gitu kan, karena ya itu pasti bakal turun, karena ini turun, bawahnya turun ya. Kalau anggapannya yang atas ini konstan ya itu nanti current ratio-nya, apa namanya, meningkat gitu. Kalau meningkat ya bagus gitu kan. Dan ROA, ROE juga bagus ya teman-teman, ini bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024. So, aku bisa katakan bahwa secara finansial di sini itu sangat kuat gitu kan. Oke, dan ini analisis dari penggunaan, dana yang akan diserapnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu kan teman-teman, itu, penggunaan dananya itu ya sebenarnya so-so lah ya teman-teman. Untuk modal kerja 69% gitu kan, sedangkan sisanya untuk bayar utang gitu kan, bayar utang, 18% untuk Bank Ina gitu kan. Lalu Capex ini which is bagus ya teman-teman, kalau Capex itu ya hubungannya dengan investasi biasanya. Dan ini juga bagus karena, bisa perusahaan itu bisa ya hopefully bisa tumbuh lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari penggunaan dana IPO-nya, ya so-so lah, nggak begitu bagus-bagus banget, tapi nggak begitu jelek-jelek juga gitu kan. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita, oh, dengan asumsi karena kalau misalnya kita lihat di sebelumnya di sini, itu bentar, IPS-nya 29 ya, IPS-nya 29. Nah, kalau misalnya, eee, empat 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 enam dibagi 29 kan ya sekitar, 446 dibagi 29 ya sekitar 15 kali ya, 15 kali PI sama sekitar 15 kali sama kalau 515 dibagi 29 berapa ya, sekitar 5 1 5 1
Ya, ya di angka 15 sampai 20 kali oke lah untuk perusahaan ya, emang untuk standar IPO ini cukup oke lah, nggak terlalu mahal banget, tapi nggak murah-murah juga gitu kan. Dan ini ada rencana yang menarik itu adalah di sini 30% di tahun 2027 itu bakal bagiin dividen. Dan ini perusahaan kalau misalnya udah ngomongin dividen berarti ya dia nggak cuman serta-merta untuk apa ya, untuk kayak IPO udahlah buat jadi exit strategi istilahnya gitu kan. Istilahnya kayak orang ya udah untuk bisa exit. Tapi kalau ini kalau misalnya perusahaan udah mau mulai komit seperti sebagaimana yang udah disampaikan di prospektus itu cukup menarik ya teman-teman karena berarti ya tandanya perusahaan niat gitu kan untuk bisa masuk IPO ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari beberapa track record yang ada, misalnya kayak BRI dan Alexa sama Ina Sekuritas itu H+1 listing itu ya nggak sepenuhnya jelek, nggak sepenuhnya bagus juga. MTEL, ya nggak sampai arah gitu kan, tapi di sini ya bisa ijo gitu kan. So, kalau misalnya aku simpulin teman-teman, apa namanya, sebelum di bagian si underwriter ini, ya kalau misalnya BRI dan Reksa Sekuritas andaikan nih, dia dia nggak komit lah, dia nggak komit untuk, buat belinya gitu. Rasa-rasanya kredibilitasnya si BRI bakal turun anjlok signifikan gitu loh. Jadi aku ngerasa sih even nanti si perusahaan ini IPO terus nggak ada peminatnya, aku yakin sih BRI dan Reksa Sekuritas ini bisa nyerap gitu loh, sama Ina Sekuritas itu bisa nyerap dana yang bakal yang dibutuhkan oleh perusahaan ini untuk IPO. Dan FYI aja dana 230 sampai 270 miliar untuk bisa keluar, misalnya asumsinya ini retail-retail nggak pada ikut. Terus si BRI sama si Ina Sekuritas ini tuh harus nyerap semuanya gitu kan. Nah, mereka nyerap semuanya itu kayak unlikely mereka bisa keluar di hari itu semua gitu kan. Karena ya bayangin berarti harus ada bayar atau harus ada orang, harus ada exit orang yang bisa nampung 270 miliar ini gitu kan. So kalau cuma 60 miliar mungkin bisa ya kayak sebelumnya IPO itu 60 miliar itu gampang lah, ada beberapa orang yang punya gitu. Tapi kalau sampai 240 miliar dia dump ke market gitu kan, itu takes time gitu kan. So kalau misalnya nanti H+1 IPO, saya kira probability dia positif dalam artian naik nggak sampai arah mungkin bisa ya, nggak arah itu ya mungkin terjadi, tapi dia plus itu kemungkinan besar, tapi kalau negatif itu kayaknya kemungkinannya kecil gitu kan. So kalau misalnya aku simpulin secara underwriter, ini cukup menarik ya teman-teman, tapi jangan expect dia bisa arah gitu. Karena jarang banget perusahaan underwriter ini tuh bisa bikin arah gitu. Ini sebagaimana yang sebelumnya ya teman-teman, kalau misalnya PER, PBV, EV per EBITDA ini secara valuasi normal aja, nggak mahal. Sorry, ini gara-gara jadi lag sih ini. Sorry. Oke, intinya kalau misalnya untuk secara valuasi perusahaannya itu normal ya teman-teman, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa perusahaan sejenis ya sebenarnya oke-oke aja gitu kan, fair value lah istilahnya gitu. Tapi kecuali untuk memang secara PBV ini tuh nilainya sangat. Oh, patah-patah Mas. Oke, thank you Diki sama Atta. Oke, jadi ya intinya untuk underwriter uh, asumsinya retail nggak masuk, which is BRI sama Ina Sekuritas itu harus nampung. Nah, aku yakin si BRI sama Ina Sekuritas ini itu pasti full commitment, pasti dia nyerap semuanya. Kenapa ya? Karena masa track recordnya dia, nama baiknya mereka gitu kan, dan ini BUMN bos gitu kan. Kalau misalnya ini nggak bisa nyerap, wah
hancurlah nama-nama BUMN, hancurlah nanti. Udah mah pemerintah sering digoreng-goreng terus, sekarang udah tambah goreng gitu kan. Jadi nggak mungkin BRI sama Ina Sekuritas ini tuh nggak bakal ngebiarin saham ini nggak jadi IPO, itu nggak mungkin gitu kan rasa-rasanya. So ini sepertinya bakal IPO, tapi kalau misalnya kita lihat secara underwriter H+1 itu kemungkinan besarnya tuh hijau tuh bisa, uh, hijau itu persentase probability-nya naik itu ada, tapi kalau arah kecil, tapi kalau minus itu pun kecil. Kenapa? Karena dari beberapa track record yang ada di sini gitu kan, itu cuma satu kali dia merah gitu kan. Dan FYI aja, duit 240 M di dump ke market itu kayaknya nggak mungkin bisa terdistribusi semua gitu kan. Jadi underwriter ini tuh harus mikir, oh iya, kalau misalnya karena underwriter itu bakal dapetin di harga IPO gitu kan. Misalnya katakan harganya 500 gitu kan. Dia dump ke market di bawah 500, ya mereka rugi gitu. Rasa-rasanya mereka nggak mungkin gitu kan untuk ngelakuin itu. Mungkin aja gitu kan yang bisa mereka lakukan itu ya udah distribusi pelan gitu kan, dalam artian ya mungkin H+1 hijau dia dam gitu, bisa aja, cuman nggak sampai semua, itu nggak yakin sih, karena duit sebanyak 200 miliar di dam ke market itu siapa yang bakal nampung gitu kan. Ini akan sangat susah, dan mungkin secara yang bisa dilakukan ya udah, yang penting bisa retail pada ikut semuanya tapi nggak didam gitu. Sepertinya gitu. Jadi intinya arah nggak, rasa-rasanya probability-nya kecil, tapi kalau misalnya dia bisa hijau itu probability-nya besar, kalau merah kecil gitu kan. Untuk si underwriter-nya. Untuk si valuasinya normal, ini nggak mahal, nggak terlalu murah juga, tapi secara book value ini cukup mahal untuk perusahaan ini. Tapi secara PE, EBITDA, dan price to sale ini normal-normal aja. Oke, ini beberapa potensi risiko seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, kayak misalnya sangat terkonsentrasi ke pemerintah. Kalau misalnya APBN-nya turun, ya ini juga pendapatannya akan turun. Karena rasio masih di bawah ketentuan yang udah OCBC lakukan gitu kan. Lalu untuk beban bunganya juga cukup tinggi gitu kan. Tapi secara beberapa positif ya, ini perusahaan keluarga yang bagus gitu kan, profesional mereka juga, dan ada rencana untuk bisa bagi dividen di tahun 2027. Lalu juga karena nanti ini akan IPO, itu bakal debt to equity ratio-nya itu bakal turun signifikan, dan balance sheet itu bakal lebih sehat. So, teman-teman, itu aja untuk pembahasan kali ini. So, kita bakal move ya, teman-teman, ke IPO selanjutnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyain, silahkan, teman-teman. Cepat aja ya, teman-teman. Soalnya nanti takut yang satunya kemalaman ini. Iya betul, itu yang lock up cuma satu pengendali doang, yang lainnya enggak, dan sesuai kebutuhan biasanya kan. Dan aku ngerasa sih untuk perusahaan ini, masa masa iya gitu loh, masa iya secara valuasi itu kan fair value, enggak, masa dia mau ngedam ngedam di harga segini gitu kan. Aku sih ngerasa enggak ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya intinya kalau aku beli atau enggak sih, aku sih enggak ya. Tapi kalau beli, aku komen-komentar aja gitu kan, komentar-komentar aja. Ini perusahaan bisnisnya bagus gitu kan, ownernya juga bagus, valuasi oke, underwriter ya cuman bisa hijau aja gitu kan. Jadi kalau misalnya aku punya duit ya mungkin di sini cuma masukin slot 2 lot kan nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya duit gua banyak, mungkin ya dipertimbangin untuk ya masuknya nggak begitu banyak lah gitu. Cari yang bagus. Kayaknya yang satunya lagi deh yang bagus itu, yang satunya lagi ini yang si apa ya, lupa, satunya lagi JECX gitu. Nanti kita bahas habis ini, kita lanjut ke pembahasan ke IPO kedua. Oke deh, kalau nggak ada gua tutup dulu ya, teman-teman. Ini kita end dulu biar nanti si recordingnya itu masuk dulu, terus nanti biar gua nggak ngangkat-ngangkat lah.
biar langsung bisa diupload ke YouTube gitu kan teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah join, nanti rejoin lagi aja, nanti aku bakal kasih linknya lagi di grup untuk pembahasan si JECX ya, atau apa itu yang satunya lagi. Itu lebih menarik sih kalau menurutku.